kenapa pemberontakan, pelengseran kekuasaan, dan sebagainya terjadi. Karena mereka berharap bahwa dengan pemerintahan yang baru, kekuasaan yang baru, sistem yang baru, kehidupan mereka akan jauh lebih baik. Tapi yang sesuai dengan apa yang telah kita temui dalam sejarah, nyatanya tidak. Mereka tidak jauh lebih baik atau tidaklah lebih sejahtera dari pemerintahan sebelumnya. Mengapa mereka gagal? Pertama, sistem yang mereka lawan tidaklah lebih buruk atau sama buruknya dari sistem yang mereka perjuangkan. Mereka termakan hawa nafsu, bersemangat menumpas sistem yang ada, tetapi mereka lupa mempersiapkan sistem penggantinya dengan matang. Pikiran mereka terbakar api yang menyatakan, yang penting pemerintahan yang ini jatuh dulu, tanpa memikirkan apa yang bisa terjadi setelahnya. Mereka tidak memikirkan kerugian yang sebenarnya akan lebih besar daripada manfaat yang akan mereka dapatkan. Kita bisa lihat sendiri sejarah-sejarah pemberontakan di dunia. Banyaknya pertumpahan darah, dan pertumpahan darah tersebut sia-sia. Banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Kerusakan-kerusakan infrastruktur di mana-mana. Ekonomi hancur, dan hukum rimba berlaku. Walaupun mereka mengatakan mereka sudah mempersiapkan sistem pengganti, tapi apakah mereka berpikir bagaimana masa transisi dari sistem yang sudah dihancurkan itu dapat sesuai dengan rencana atau sistem baru mereka? Kerusakan yang terjadi akibat pemberontakan apakah dapat dibendung dan diperbaiki oleh sistem baru mereka? Pikirlah kembali. Masalahnya adalah mereka mempersiapkan sistem yang baru, yang mana itu pada saat sebelum pemberontakan, sedangkan mereka masih hidup atau bergantung dengan sistem yang lama. Dari sini saja sudah menunjukkan kelemahan pada mereka. Mungkin sistem baru yang dipersiapkan secara teori memanglah baik. Tapi apakah yang akan menjalankannya sudah siap? Sudah cukup kuat? Apakah input sudah cukup? Rasanya tidak. Karena mereka masih lemah, masih bergantung dengan sistem yang ada, masih bergantung dengan pemerintahan yang ada. Berbeda halnya mereka yang memang sudah kuat, berdiri dengan kaki sendiri, punya kekuasaan sendiri, kerajaan sendiri, di wilayah sendiri, dan ingin mengambil alih kekuasaan daerah lain. Mereka sudah lebih siap. Mereka tidak seperti pemberontak yang hanya bermodalkan semangat dan angan-angan. Selain itu, kekuasaan yang direbut dari pemberontakan tidaklah bebas dari ancaman penguasa atau kerajaan lain. Karena penguasa lain atau kerajaan lain mengerti bahwa kekuasaan yang direbut dari pemberontakan memiliki sistem yang masih lemah, sedang masih dalam masa transisi dari sistem yang sudah dihancurkan ke sistem baru. Dan disitulah letak kelemahannya. Kerajaan atau penguasa lain akan mudah merebut kekuasaan pemberontak karena mereka memanglah sudah siap dan kuat. Berbeda dengan para pemberontak itu yang masih merangkak.